Hari ini ngobrol bersama dua teman lama, Chandra Liao dan Ando Vida Lopez. Halo, Dit. Halo, apa kabar? Baik. Apa kabar Chandra? Baik. Ando juga tanya dong. Apa kabar bangku kosong? Kenapa kosong bangkunya ya? Ini dia. Ini tuh kebiasaan Andovi memang. Kenapa dia tuh? nggak peduli sama lu. Itu dia. Itu kebiasaannya untuk gak peduli sama gue. Dia tidak peduli Kita gitu. janjian jam 13.00. Ya, gue udah datang sebelumnya. Iya, lo udah datang. Pas gue datang lo juga datang. Yes, Terus sempat duduk-duduk bentar. Terus ya udah karena kan waktu itu kan penting buat kita semua ya. Betul, gitu loh. Jadi gue daripada lo nunggu, ya udahlah kita kayak itu janji jam 1. Iya. Masa kita Pasti abis ini lo ada jadwal lagi kan? Lo ada Gue juga juga kan? ada jadwal lagi. Iya. Gue menghargai lu yang akan ada jadwal lagi ke depannya. Bukan Andovinya- bangku kosong ini. Andovinya belum datang. Betul Kok sekali. bisa dia belum datang? Tadi terakhir di mana dia? Oh, Jeruk Purut. Oh, coba kita telepon deh. Berarti kurang lebih, Kita telepon tanya aja ya, langsung. Kita tanya. Kurang lebih sekitar masih 10-15 manajernya. menit lagi nih. Manajernya Andovi. bilang di Jeruk Purut. Gua yang telepon. Berarti aslinya nggak di Jeruk Purut. Oh iya, itu. Waalaikumsalam. Astaga. Ini dia. Dong. Udah Ya kan syuting. jam 1 Jam dong. 1 soalnya mulainya. Bro, lu gak lihat itu udah waktu Kan jam jam 13-12. Kan kita janjian jam 1 Aduh kan. Kenapa? Gue menghargai Radit. Gue Gua menghargai Radit Chandra Dika. Lia Makanya waktu. kita sama-sama hargain. Kita kan waktu itu kan sangat penting buat kita semua kan. Sorry, abis ada urusan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Waduh. Jadi ya maaf ya, susah. telat untuk negara boleh ya? Luar biasa. Jadi alasan. Negara boleh ya? Bawa Jadi apa itu? alasan. Bawa apa? Nggak, mau makan, aman nanti aja. Oh, kita baru mulai sih. Sialan, gue gila. Enggak mau sambil makan lu, belum makan siang kan? Nggak, aman. Nanti aja, Udah jam 1. Karena gue menghargai waktu kalian. Oh, Oh, dengan nggak ada, nggak bisa, tidak udah makan valid. ya? Bukan Betul, iya. dengan tidak makan ya? Udah gak valid dong. Iya. Udah telat. Iya. Nggak lo lagi jalan apa emang kok ke KPK? Lu Tadi geser ada- dulu ke sini, ke Iya, depan, iya. frame Iya, udah diatur timing. sini, harus rapi gitu. Apa kabar? Ya, nah Baik. tadi gue ada project bareng KPK. Oh, oke. Makanya telat datang Iya, ke sini. iya, Berarti lu korupsi. Bukan. Ditangkap. Bukan. Oh, belum ditangkap. Bukan. Oke. Lagi ada project aja. Lagi ada project. Nggak boleh ngomong projectnya. Oh, nggak boleh ngomong. Iya. Terakhir gue ngeliat lo berdua lagi sering ribut di sosmed. Sebenarnya lebih ke Andovi yang selalu mancing gue. Yang Iya, baru kenapa nge-post di sosmed dia ya. Sebenarnya Andovi yang selalu mancing gue. Kenapa? Lo kenapa ngajak ribut Chandra Leo mulu? Jadi gini, satu hal yang mungkin gak banyak orang tahu, di luar dari Andovi yang selalu bersuara kan, dia seakan melawan Ketidakadilan. ketidakadilan. Iya. Dia suka melawan temannya sendiri juga sebenarnya, secara nggak langsung. Tiba-tiba aja nantangin gitu loh. Kayak lu lagi ngapain Chan? Gue lagi kesibukan mungkin lagi main apa gitu loh. Gue ikutan gitu loh. Langsung langsung ikut semuanya. Pengen ikut terus. Iya, poser. Oh, pengen ikut terus. Bukannya Jadi- lo waktu itu bilang apa sih paling Marvel itu? Nah, Siapa itu. yang nggak Jadi ngerti gini, Marvel sih? Chandra memang pengetahuan di Marvel memang kurang ya, Chandra. Wah, yes. Jadi kalau di Marvel dia nggak paham. Ada namanya The One Above All. Nah itu gua. Aduh. The One Above All tuh gua. Oke. Chandra kan cuma paham ya siapa sih Spider-Man, Tom Holland ya biasa standar. Jadi ini sebenarnya dimulai karena kita lagi kegilaan main One Piece TCG. Oke. One Piece Trading Card Game. Oke, kalau gue mainnya Pokemon. Ya Pokemon. TCG. Gue tahu tapi gue kurang main Pokemon TCG. Mirip-mirip dong pasti kan? Mirip sistemnya Tapi enggak juga. Nah, what I can say about One Piece Ya, TCG, agak beda. gue yakin lu suka ini Ya. gara-gara ini. Jadi One Piece Trading Card Game, Oke. itu tuh dicap sebagai the most bluffing and Ya. hand reading and combat math focus TCG. TCG. Jadi Trading yang card paling game, ya. bisa ngebluff banget cara mainnya, paling harus bisa baca tangan Ya. orang Ya. Atau ini kartu. muka. Ya muka juga mungkin ya. Kayak poker gitu berarti. Bisa dibilang Bisa- ada bisa elemen dibilang poker kayak juga. poker. Ya, bisa dibilang kayak dan matematika. Hitung-hitungannya. Ada. Begitu. Gue yakin Pokemon juga ada. Gue yakin. Tapi Pokemon gua- nyampe situ nggak ya? Sampai ke Kayak belakang. kalau Pokemon kan lebih ke udah exact ya, maksudnya kayak turn lu nggak ada mainan curve-nya counter. udah jelas ya. Curve-nya udah Iya, jelas iya, ya. curve. Oke. Waduh, Sorry yang ngomongnya udah curve ya. Sorry. Bahasa curve. apa curve? Apa? Curve itu kayak so what you put on turn 2, turn 4, turn 6, Iya. turn 8. Kenapa curve?
tergantung kalau lu turn 1 atau turn 2 curve lu Jelaskan kayak yang gue gimana. jelasin dulu Dov. Ya jelaskan yang gue jelasin dulu. Oh berarti Silakan. lo duluan yang main. Iya, Dia jadi ngikut-ngikutan. Andovi ngeliat gue kayak, si Chandra lagi One Piece TCG, gue join, gue mau lawan dia. Di era Nggak, disinformasi, misinformasi dan hoax ini, tolong lu percaya sama gue. Tunggu. Kartunya dulu, gue mau lihat. Ada. Oke, sebelum gue kasih lihat, di sini gue mau simbolis kasih lu kartu satu, One Piece TCG. Iya. Dan gue yakin Andovi kalau tahu kartu ini kayak, wah. Tunggu lu kasih yang mana dulu? Lu kasih yang mana? Kalau lu kasih gua, Tapi jangan kasih lihat ke siapapun. Betul-betul. Oke. Jadi cuman lu dari Gua kita yang dan tahu. Andovi, ya. Ya, ini kartunya. Oke. Ini kartunya, ya. Lu lihat Dov kartunya apa yang gue kasih ke Radit. Oke. Gua tahu itu siapa. lu kasih di kredit Gue kasih cuma-cuma. ini ke Radit sebagai Nggak, bohong simbolis. lo, bohong lo. Ini Dit, kartu ini buat lu. Silakan Guys, dijaga. kita gak mau spoiler tapi ini kartu yang dikasih tuh lumayan. Jadi ini Ya. gua aja gak punya. Simbolis. Gua Jangan aja kasih lihat, jangan kasih lihat ya. Gue nggak ngerti ininya apa Lore-nya. rarity-nya Oh, nggak ngerti. iya. Tapi gue tahu karakter ini. Itu tahu. Oke. ya, Karena ya. itu yang menginikan Iya, semuanya. betul. Ya. Tapi ini rare. Bukan Lumayan. karena karakternya. Justru karena karakternya. Oh. Tapi itu juga alternate art. Tapi ini juga alternate art. Jadi bukan Oke. yang biasa, ini alternate Ya. art. Gua gak punya. Tunggu. Kalau Pokemon TCG itu kan dia ada Indonya. Ya. Ya kan? One Piece belum ada. Oh, One Piece baru berarti lo Jepang, import. English, Chinese, Korean. Chinese. Oke, untung gue Gitu. bisa baca katakana nih. Oh lu bisa? Oh. Bisa. Kalau katakana dikit-dikit sih. Oh, oke. Gue tahu nih. Kalau hiragana justru nggak terlalu hafal. Oke, gue gak tau kata-kata Gua juga kanji nggak gak tau. kurang Gua paham. nggak tahu. Karena katakana kan buat yang istilah Inggris Yang gue kan. tahu Iya, Hatsune Inggris. Miku. Itu bahasa Jepang kan. Oke. Ada yang gue nggak boleh kasih lihat ya. Tapi Jangan. gue boleh deskripsikan. Jadi kita nggak kasih ini tahu ke semuanya. Oke. Siapapun. Ini pokoknya buat lo. Wow. Gue deskripsikan ininya aja apa formatnya. Boleh. Ya. Di kanan atas ada angka. Ya. Itu Angka apa? power. HP. Itu power. Itu power. Oh beda ya? Bukan Iya. HP justru Enggak, ya? itu power. Bukan. Lah terus HP-nya mana? HP-nya itu sebutannya live card di Di kiri board. kiri board. Jadi lu bisa remove karakter ini dengan remove cost di kiri atas. Ya, ini ada angka nih. Nah itu Ya. yang gue selalu kasih tau Andovi tuh. Ayo Dov, Lu jelasin gue bisa kasih tahu. remove. Ayo silakan. Jadi tadi gue ceritain bagaimana aslinya lu Iya, jangan iya, ceritain. iya, nanti lo ceritain. Lu bisa remove kiri atas atau lu attack lebih tinggi dari power kanan atas. Nice Dov, itu dia. Ya, Nggak, bagus, tunggu. bagus. Katakanlah di kiri atas angkanya 5. Ya, Berarti gua harus ngapain? Maksudnya apa yang harus gua lakukan mengeluarkan dengan 5? sebutannya don atau mana atau Tapi apa sebetulnya ya? don, kalau di One Piece don. Oh don ya, Oke. ya Pasti don, untuk ya. ngeluarin kartu itu. Jadi tunggu dapat 5 don untuk bisa keluarin kartu itu. Which is ini dari ininya musuh, dari decknya musuh keluar. Betul. Ya. Dan Oh, dari boardnya kalau keluar. lu bisa ketemu kartu yang bisa KO by effect di bawah cost kiri atas, di bawah cost ini, lu bisa di KO. Nice, Dok. Tapi Itu lawan dia. bisa counter. Itu kan Dengan counternya, lawan Udah juga ada pinter. counter. ajaran gue diterima. Nice, Nice, Bener, nice. lu Gue berarti bangga, emang gue bangga ngikut banget. lu. Gue bangga banget. Ngikut. Gue bangga banget. Dov. Gini. Ini gue kasih tau dia, gue Tunggu nggak dulu. lu jangan percaya Tunggu sama. dulu. Ini hoax di semua One masih. Piece TCG ini Iya. cuman ada yang Jepang. Ini gue lagi lihat yang Jepang. Ya, ada yang Inggris. Ada yang Inggris juga. Betul. Ada. Lo tahu dari mana kalau nggak dari Chandra Liao? Nah, Pasti itu kan dia. dia sering Itu dia. lihat. Bener buat gue. Ya itu buat lu disimpan. Tapi itu gue jujur gue itu kurang ajar sih lu kasih dia. Iya, Kalau lu ngasih gue makanya. kan kita udah main lama. Enggak, kan ini justru kita biar ngajak Radit ikutan. Oh, Maksudnya gini, benar-benar. gue sebagai seorang yang memulai ini semua, gue ada tanggung jawab kayak gue harus bawa lebih banyak orang gitu loh. Lo taunya dari mana? Ini Gue permainan taunya TCG. dari Jujur, kejujuran itu kunci. Lu jujur sekarang, oke? siapa Lu sih jujur. di antara kalian Gua pertama? yang mulai, Radit lu Oh, masih gue lebih percaya. percaya dia. Gak kayaknya dia deh. Raditya Dika tidak Enggak, percaya. soalnya kan dia sama temennya Cia. Ah. Cia sama dia kan sering Cia juga ngobrol. board Enggak, game jadi gini, banget. Cia orangnya. juga. Cia board game awalnya banget. koleksi. Ya, bareng Cia tuh sama koleksi. gue. Chandra, I will give one thing and one thing only to Chandra. He's a Marvel guy through and through. Loh, tadi katanya enggak. Tadi katanya enggak, tunggu. Iya. Itu dia. Itu jokes. Berarti Ya. ketahuan kan yang bohong siapa, guys? Tuh, itu bro, gue balikin lagi. Nggak, jadi yang awal lu sebenarnya. jadi gini, jadi gue Oke, ceritain. ini versi Andovi ya. Iya, versi Andovi. Versi Andovi gimana? Tanggal 11 Maret 2025. Ada tanggal, Ada tanggal. benar, ada tanggal. Gue balik dari Vietnam habis ulang tahun nyokap. Gue di airport. Di airport Vietnam, mereka Ngapain lo Vietnam koran tua nyokap? Nyokap Itu lagi aja udah jalan-jalan.
Nyokap ingin jalan-jalan. Maka ada orang ngajak ibunya ke Vietnam buat. Nah iya. Nyokap udah minta. Nyokap udah pernah ke Itu tuh Vietnam. setup stand up banget tuh. Gue ke Vietnam ngajak mau nyokap gue. Iya. Itu jauh banget. Mama Buat gak apa? pernah ke Vietnam. Mama kan udah keliling kan. Tapi mama pas nanya mama mau Mama lo pernah ke ini nggak Algeria? Nggak, belum pernah. Lah kenapa nggak ke Algeria? Iya. Kenapa ke Vietnam? harus bikin Bisa, ke Dit, Vietnam? bisa. Ya tinggal bikin visa aja. Susah. Intinya nyokap gue mau negara di Asia Tenggara yang dia belum pernah pergi. Kamboja udah. Udah semua. Nyokap gue kan Oke. lumayan well traveled. Kecuali Vietnam. Belum pernah. for some reason. Brunei? Udah juga. Oke. Oke. Nah Ya. jadi balik di airport. Gue lagi di airport Vietnam. Ketemu stand jualan. Biasa. Tulis One Piece. One Piece terus warna ungu. Warna ungu. Oh ya betul ini jaket Luffy Gear 5 yang Canda gak paham. Oke, kita gak usah bahas. Suka aja beli di Tokyo Tower. Oke, kita gak usah bahas. Gue di Shibuya beli apa aja kita gak usah bahas. Oke. Kita dengerin lu aja. Gak apa-apa. Oke, dengerin oke. lu. Habis itu gue lihat ada Starter Deck 17. Starter Deck 17 Monkey D. Luffy warna purple. Gue beli aja satu tanpa tahu konteks. Oke. Kenapa lu beli? Karena lu suka One Piece. Gue suka One Piece karena gue memang suka One Piece dan gue lihat warna Kita ungu. sama-sama suka One Piece. Lu juga suka Ya, One Piece. Oke. Chan, lu jangan canda nih. Gua- Kebohongan lu. Nanti gue kasih versi gue. Lanjut, Oke, oke. lanjut. Gua nggak Nanti bisa- abis itu kita compare, lu compare atau Oke. penonton juga judge yang mana yang lebih real. Canda, Gitu. ini era udah misinformasi di informasi hoax. Oke. Google VO3 udah keluar, Iya, orang iya, makin gak percaya lagi dengan apapun. Iya. Jelas Kita nih kan, AI. Iya. Kita nih AI. Iya. Gitu. Sama kayak Ada video prompt. sama kayak video yang baru di post sama Wapres. Oke lanjut. Kita akan Udah gitu. Enggak. Intinya gue balik ke Jakarta, gue mau unboxing. Karena ada video unboxing starter deck kan. Karena starter deck 17 ini di bahasa Inggris. Nah kalau starter deck bahasa Inggris itu mereka jualnya dengan booster pack. Tahu. Dengan booster pack yang ada lah. Nah gue buka, gue ngajak Chandra lagi nongkrong. Lagi nongkrong Lagi nongkrong di rumah gue. Ya, lagi main ke rumah lu. Lagi main ke rumah, yuk kita buka packnya. Oke. Kita buka packnya. Intinya kita buka pack pertama bareng-bareng. Seru. Cia juga pokoknya pertama kali gue belum mulai main. Oke. Akhirnya baru abis itu Chandra tiba-tiba next day dia beli starter deck 21. Tiba-tiba pokoknya dia Tadi lo punya lo 17. tiba-tiba 17. Nah, apa maksudnya 17 21 maksudnya apa? Kayak semacam setiap starter deck itu Series, ada seri yang Oh, baru. ada starter seri. deck Ya. 1, starter deck Dan ya. dengan color leader yang beda-beda. Ya. Oh. Jadi ada 6 leader. Kuning, merah, biru, hijau, hitam. Kayak di Pokemon tuh kayak elemen merah. ada yang Ya. api, daun. Tapi deck kita bebas nyusun. Bebas. Musim bebas. Oh, I Musim see. bebas. Seru banget. Tapi ada limitasinya. Tapi Ada sesuai limitasinya. leader, warna leadernya. Jadi lu nggak Oke. boleh kalau lu warna kuning lu nggak boleh warna purple. Tapi ada multicolored leaders. Ada leaders yang lebih dari 2 warna. Tapi in general mungkin agak lebih lemah gitu kali. Karena dia kan double Belum warna. tentu, justru kuat. Justru bisa kuat. Justru bisa juga. kuat. Oke, Justru bisa oke. kuat. Terus. Apalagi kalau lawan Chandra, soal Chandra cupu. Oke. terus. Nah, jadi abis itu Lakers krok lu babis gua habisin kemarin. Oke, ayo Shanks merah lu. Oke, lanjut aja. kita Lanjut, oke. bro. Udah belum. Apa kita main sekarang? Kita membuktikan. Kita main live. Udah emosi dia nih kayak. Udah. Intinya long story short kita main. Nah di situ, gue akuin, gue mulai main bareng. Pertama tuh main bareng lawan Chandra. Pertama kali main lawannya. Chandra juga lawan main bareng pertama dia gue. Tapi kalau Chandra nggak beli yang 17, lo nggak akan pernah main Dan 21, kan? yang 21. Yang Yang 21. Lo kan 17. Ya. Kalau Chandra nggak beli yang 21, lo nggak pernah main kan? Iya dong. Iya, main. Karena lo sendirian kan? Betul, gue sendirian. Lo baru bisa main kalau ada lawan kan? Betul. Berarti Chandra yang bawa tren main. Nggak ada. Iya. Lah kan Chandra it's mulai okay. dulu, Lu mulai yang dulu. beli packnya. Lu yang beli packnya. Gak apa-apa. Chandra yang bikin lu main. Betul. Chandra Jadi yang cerita lu barusan. Chandra beli karena dia ngeliat gue beli. Cerita lu barusan. Chandra beli. Main Cerita nggak lu sama dia? barusan. Dan Cerita main. lu Ya barusan udah lo main itu. gara-gara dia. Gimana Raditya sih? dia. Gimana sih? Kalau Jadi dia beli gini. paketnya gara-gara gua. Kalau dia beli paketnya gara-gara Salah tanpa ada cara gua dia cerita nggak beli lu, paketnya, bro. bener dong. Loh, tapi kan Nah, jadi, starter decknya dong. Chandra bisa Kita aja dia beli harus tapi nggak mau selalu main. Bisa menjadi aja kan? seseorang Bisa koleksi, kolektor. Iya, tapi dia yang memutuskan main. Contoh ya, penuh dengan contoh. percaya diri. Contoh. Ya. Gua beli di Tokped misalnya, Ya, betul. di Shopee nih. Contoh ya gue beli di Shopee Ya. ini apa bola padel. Padel. Gue beli nih bola padel, beli raket padel. Terus gue taruh di rumah nih gini. Main padel nggak gue? Enggak. Enggak. Enggak Tapi main. gue punya raket, punya Betul. bola. Lu butuh lawan. Oke. Tiba-tiba Anissa bilang, aku juga punya raket, punya bola. Yuk kita main padel. Gue main. Main nggak gue? Main. Berarti gue main karena? Enggak, Anissa. Lu main gara-gara dia. Makanya, Lu main gini. gara-gara dia. Gua
Udah selesai waktu lu. Giliran gue sekarang. Jadi gantian gue jelasin versi gue. Oke, benar. Ini nggak fair. Dikit. Ini nggak fair. Apakah ini contoh orang yang ingin melawan ketidakadilan? Ini tidak adil. Ini tidak adil karena dikasih waktu untuk ngobrol. Oke. Apa-apaan ini? Dikit lagi. Interupsi dong, interupsi. Dikit lagi, boleh. Kalau definisi lu lawan anak begitu, berarti orang pertama yang ngajak gue main adalah Saddam, adanya Alika. Karena kan pertama kali kan gue mau mengerti cara main. Lu bilangnya main pertama sama dia. Berubah lagi statementnya. Berubah lagi. Statement ini yang buat orang jadi nggak percaya. Karena definisi berubah, lu langsung ngajak orang lain supaya dia nggak dapet. Hoaxnya siapa sekarang? Pas pertama kali main kan gue gak ngerti. Yang tutorialin gue main itu Saddam. Saddam pakai deck katakuri, dia pakai deck katakuri. Saddam tuh adanya Alika. Adanya Alika. Alika tuh istrinya Cia. Ya. Oh, Alika istrinya Cia. Alika. Jadi tutorial lawan gue pertama kali, tutorial lawan gue kayak Dam, abis ini gue counter gimana? Itu adalah Saddam. Tapi main secara ini main nih tanpa tutorial itu lawan dia. Tapi main secara benar tuh lawan Saddam. Oke. Gue padel. Gue padel, ya kan? Gue padel nih. Nggak nih, bener. Gue padel. Sebelum main, si Anissa bilang, kamu kayak harus tutorial dulu deh, harus latihan dulu. Ini semua true story nih. Gue berangkat ke satu lapangan padel di daerah Pondok Indah, sama coach namanya Rio. Ya, halo Coach Rio. Ya, Coach Rio. Cara forehand, dilempar, tek, pukul, tek, bagus, lempar, tek, pukul, bagus. Selesai dari sana, orang nanya ke gue, lo habis ngapain Dit? Abis latihan padel atau main padel. Itu latihan. Itu baru training. Itu bukan match. Itu latihan. Dia ngajarin lu kan. Gak hitung match. Setelah Saddam ngajarin gua, kita main match sama Saddam. Setelah Brazil ngegolin waktu saat latihan ke Jerman. Saddam adanya Alika, istrinya Cia, lawan latihanin gua. Gua lawan dia, Radit. Lu gak bisa menjelaskan dari satu arah doang. Gua juga kasih kesempatan gini. Jadi gini, ini versi gua. Jadi gua ini lagi mau gue lagi di airport. Tuh kan, lihat, lu gak kasih gue waktu buat menjelaskan. Dengerin dulu. Karena bokap lo gak pernah ke Kamboja kan. Betul. Nah, nih, gue suka nih karena radio udah bisa nebak. Jadi gue mau bokap gue waktu mau ke Kamboja. Nah, di airport, gue lagi di airport Soekarno-Hatta Terminal 3. Oke. Pada saat gue lagi nunggu di lounge-nya, tiba-tiba ada orang Jepang masuk. Untuk ke lounge juga. Nah, orang Jepang ini kalau nggak salah namanya Haji Mashite. Ya. Haji Mashite. Ya, betul. Haji Mashite. Nah, dia waktu itu mau ngambil dimsum di tempat makanan, bingung dia karena bahasa Indonesia kan. Akhirnya gue bantuin gitu. Orang bingung ngambil dimsum. Iya, bingung dia. Kenapa dia bingung gue bantuin? Ya intinya dia udah ngantuk waktu itu lagi ngantuk. Gue bantuin kan, jadi kayak warewa gitu gue kasih. Warewa. Nah, di saat itu dia notice kayak baik banget ini orang. Akhirnya dia langsung kayak mau di One Piece Trading Card Game dikasih. Nah, make sense dong. Karena kan gue melakukan kebaikan. Bener dong. Ya udah. Dan dalam bahasa Jepang pastinya ya. Pas gue tahu itu kayak oke. Arigato dong. Iya pasti gue arigato lah ngomong gitu. Arigato dulu. Nah gue ambil. Habis itu dia langsung bilang dalam bahasa Jepang ya sekali lagi ya. Gue ngerti, gue paham Jepang juga. Jadi pasti ngomong kita langsung main yuk battle, kita latihan gitu. Langsung di Soekarno-Hatta. Terminal 3. Itu lazim itu. Nah, lazim kan. Pantesan. Gue waktu mau ke Amerika di lounge juga. Ada 5 orang battle. Valid kan? Mistisidi. Ada orang kedua juga. Tanggal 10 Maret. Nggak mungkin. Tanggal berapa? 10 Maret berarti. Beda saat. Berarti duluan siapa? Lu tebak. Adobe beda saat. Sekarang judge, teman-teman sekarang judge lagi nonton juga nih ya, Radit juga. Lebih real mana? Gua nggak ada versi lain. Ada Radit di sana juga yang sempat ngeliat juga. Iya. Radit lagi di Terminal 3. Enggak. Gue pernah ngeliat waktu itu. Gitu. 5 orang battle. Yes. Jadi di situ 5 orang kan ada 2 orang kata dia di Enggak, itu kan tanggal 10 Maret. Gue tanggal berapa tuh ya? 9 Maret. Enggak, tanggal 12 Maret. Nah, karena udah makin banyak yang main di lounge di Terminal 3 One Piece TCG. Gara-gara si Bro Haji Mashite itu. Bro Haji?
Masih teh. Tadi masih tag. Enggak, gue gak bilang masih teh. Haji masih teh. Haji Udah. masih teh. Gitu. Haji Udah, emang itu udah. nama dia. Menurut gue kita gak usah bukti-buktiin lah. Udah bisa lihat sendiri lah orang lah. Iya, gitu. menurut gue juga ngapain sih ngeklaim bahwa Betul. kita yang pertama. Iya. Bukan. Yang main One Piece TCG udah banyak di Indonesia, udah banyak. Dari 2022 tuh yang set pertamanya Starter Deck 1 sama OP1 tuh udah lama. Nah, gue dari Cuman 2023. Lo dari 2023. Ya. Oke. Tadi katanya 10 Maret. 10 Maret 2023. Dia kan nggak Emang gue udah bilang tahun. ya. Radit Dia di nggak 12 bilang. Maret 2023 lihat yang main. Iya, gue 2023. One Lah, Piece lo dari tadi TCG. ngomong tahun berapa? 2025. Lah, Ah, 2 tahun ternyata. Gue telat. Ya elah. Telat 2 tahun bro. telat 2 tahun. Telat dah. Telat 2 tahun lu. Intinya One Piece TCG sudah dimainkan oleh banyak komunitas di Indonesia. Iya. Tapi kalau antara Ando Vida Lopez dan Chandra Leo, yang pasti memulai adalah Ando Vida Lopez. Oke, Yang oke. pasti, Ya yang udah, pasti mulai. Udah kita ikutin aja lah. Oke. Ya, nggak ada. Sekarang gini. Hoax. Sekarang gini. Kalian pernah battle berarti? Ya. Pernah. Berarti nyusun deck sendiri. Nyusun deck sendiri. betul. Siapa yang menang di antara kalian? Tergantung Jadi tergantung Tergantung decknya. apa? Deck Enggak, leadernya, kan leadernya banyak. Deck leadernya banyak. Enggak, lu Anda bisa lupa gitu loh. Ketika match pertama kita itu tuh match pertama ini dibantai. ST21 Lu dibantai? Luffy gua Iya, merah dibantai, match pertama. Ya itu ampun. ngelawan Andovi. Radit, gue punya Andovi video itu membuktikan pakai ini semua purple Luffy. membantai dia di babak AI. pertama. Nggak mungkin. Gue inget banget attack terakhir gue itu leader gue attach 6 down jadi 11.000. Terus gue attack leader dia 5.000. Jadi 6.000 dia gak bisa counter. Jadi gini. Ini ya, guys, ini realita dan fakta ya. Awal gini, gue akuin. Sekarang Chandra udah jago. Sekarang. Oh iya. Sekarang jalan Yang jago. bikin orang jago tuh apa? Wah, banyak sih. Apa cara ngeramu deck? Jadi gini, setiap deck itu ada natural counter decknya. Jadi nggak mungkin deck lu yang paling jago. Karena karakter di One Piece ini, jadi yang gue suka sama IP One Piece, karena gue gak tau IP Pokemon ya. Iya. Mereka benar-benar ngikutin ceritanya. Jadi misalkan di karakter Oke. di One Piece ini lemah sama dia. Nice tuh. Heeh. Itu dia. Lanjut ya Pak. Itu loh, jadi- Lemah jadi- sama dia. Misalnya si, gue gak mau spoiler jadi ya, gue ngomong ya. Si A lemah sama lawan B. Diikutin sesuai dengan kartu stylenya. Jadi deck ini lemah sama ini sesuai dengan cerita IP-nya. Oke, berarti logikanya ada nggak kayak karakter kalau di Dragon Ball tuh kayak Yamcha gitu? Ada. Ada kan? Ada. Yang, Ada. yang paling lemah lah, bukan paling lemah. Mungkin di Ada. antara yang lain. Ada. Betul. Tapi biasanya Nah, juga oke. ada karakter yang notabene lemah, cuman ketika ada versi yang costnya lebih banyak Betul. dan lebih kuat. Jadi ada Belum yang tentu. sesuai, ada yang sesuai lore iya, tapi sebenarnya enggak juga kayak Tapi gini, kalau gue ngambil Yamcha di Dragon Ball. Iya. Yamcha di Dragon Ball mungkin lemah lawan Goku sama lawan Vegeta. Tapi Yamcha kalau lawan siapa kayak Krillin belum tentu. Atau lawan Cici. Lah, tapi kalau kayak gitu, kalau gue mau bikin deck, leader gue Luffy aja dong. Udah Nggak, pasti paling jago. Nah itu dia. Nggak juga. Nggak Oh, nggak juga. seperti itu. Luffy pun kan juga ada lemah-lemahnya. Dia ada match-up di mana dia juga ada lemah-lemahnya di real IP ya. Di ceritanya. Di ceritanya. Nah itu juga ada. Tapi bukan cuma soal IP-nya juga. Ada kayak warna tertentu itu lemah lawan warna tertentu. Iya, jadi Match-up biasanya warna juga yang ada. merah itu identik dengan sebutannya agro atau rush atau yang menyerang terus. Agresif. Nah, Oke. ada lagi deck yang misalkan kayak control let's say deck. purple. Purple itu yang lebih ramping. lebih main donnya lebih banyak keluar gitu, Dia lebih cepat. ramping untuk Jadi turunin ke cost atas-atas yang besar gede, lebih iya. cepat keluar gitu loh. Oh. Iya. Jadi ada advantage-nya dan disadvantage-nya setiap Ada leader. yang main live. Kuning tuh. Ngerti gue. Iya. Kuning tuh leader live. Ya, Jadi jadi tuh Leader life tuh apa? leader live. Nah uniknya gue gak tau kok Pokemon ya. Uniknya di One Piece TCG kalau live lu kalau live lu di damage, kartunya ke tangan lu. So misalkan lu taruh 5 live, lu taruh 5 live. Life ini nyawa buat Nyawa. keseluruhan deck. Iya. Yes, Oh, betul. deck. Cara nguranginnya lu masih attack leadernya. Attack leader. Ya. Nah misalkan Oke. Chandra attack leader gue, Ya. gue gak tau TCG lain, tapi kalau di One Piece live-nya diambil dan kartu itu ke tangan. Jadi Oke. 5 jadi 4. Oke. Nah, biasanya tiap leader juga beda-beda live. Oke. Bisa jadi Standarnya 5, standar standarnya 5, live-nya 5. Standarnya powernya 5.000, live-nya 5. Lima. Tapi ada juga yang powernya 6.000, live-nya 3 doang. Oke. Gitu. Bisa juga kayak Ada yang gitu. live-nya 4. Ada live-nya 4. Kayak karena ada yang memang high risk mainnya. Betul. Lo jago banget tapi life lo dikit. Betul, Iya. betul. Jadi itu semua strategi. Betul. Yes, betul. Karena gue pernah match up Pokemon ya, kartu Pokemon sama orang yang ngeluarin kartunya culun-culun gitu. Tapi ternyata dia main strateginya kayak tiba-tiba narik kartu apa, Ya, ya, energi. sama. Terus gue kayak, lah kartu gue kan kuat-kuat nih. Ya. Dia kartu culun tapi ternyata cara dia main tuh kompleks gitu loh. Iya, Di iya, OPTC iya. juga. Di Kalau OPTC di juga kalau udah. di OPTC itu kayak Juga decknya ada. Zuro. Itu Ya, semuanya decknya cost Zuro, kecil decknya semua tapi Sanji, bisa ya, benar. boardnya banyak gitu. Benar. Nggak usah ikut-ikutan lu. Ah, gimana sih.
Ngerti gak tuh tadi? Paham lah. Orang gue pakai deck Zoro sebelumnya pakai deck Zoro. Gue pakai dulu. Zoro gue pakai duluan. Zoro gue duluan ya. Zoro ya. Tanggal berapa? Tahunnya salah lagi lu nanti lu. Kalau gue mau pakai Nami, bagus nggak deck Nami? Apa ketawa nih? Gini, Nami is very strong. Ada deck yang sangat menarik. Ibarat kayak lu nggak perlu lawan, lu urusin diri sendiri aja. Win con lu. Anu kita lanjutin silakan ya gue ajarin. Nggak ngerti. Jadi Nami yang mono color, karena ada Nami yang multi color. Ya biasa biru kuning. Bisa biru kuning. Ini ada Nami biru. Win conditionnya bahkan bukan untuk nge-heal damage whatever. Win condition dia kalau kartu di decknya habis dia menang. Ya. Gak mungkin. Iya, itu Jadi Nami. semua efek gitu. kartunya draw terus. Draw trash. Sampai habis menang. Jadi kalau lu pakai Nami, you don't care the opponent's life, you don't care your life bahkan. All you need to do is deck lu habis duluan. Ya. Tapi kalau tanpa Nami pun, kalau kartu kita draw terus sampai habis, kita juga menang. Justru ya kalau ini selain Nami. Ya, kalau kartu habis kita kalah. Aturannya bisa berubah sendiri gitu. Khusus Nami dong. Itu satu spesifik leader biru Nami doang. Literally. Cara kita ngasih tahu ke lawan kita bahwa ini aturannya beda ya buat Nami. Ada ya? ditulis. Itu udah rules. Nggak ditulis di Nami ditulis. Efeknya. Di efek. Win conditionnya. Khusus untuk Nami ya. Ini khusus untuk Nami. If your leader gets run out of the deck, you win. Ya. Khusus untuk Nami doang. Itu semua orang ngerti tuh. Nah, ya. Nggak tahu. Oke. Ada win condition lain yang istimewa kayak Nami gitu. Kayaknya sih belum. Setahu gue sekarang cuma Nami doang win con-nya. Worth it nggak kalau bikin deck gara-gara itu? Bikin deck Nami maksudnya? Ya karena gue suka Nami. Worth it. Jujur aja bisa jadi one of a kind. One of a kind. Kayak setiap kali orang lihat Nami tuh antara lu seneng atau sebel. Karena ibaratnya gini, ketika lu lawan deck Nami udah kayak shit, I know the game plan. Game plannya adalah habisin deck. Berarti lu harus cepet-cepetan habisin life dia. Ya, jadi lu keselnya gitu loh kayak aduh ini berarti percuma dong nih semua strategi nyerang gua misalkan ini deck aggro gitu loh. Mendingan Cicil. Ya, gua harus putar lagi mungkin caranya gimana. Kalau gua ngeliat Nami tuh ya, deck biru ini kadang senengnya juga karena dia nggak bakal attack gue. Iya. Dia gak bakal nyerang gue nih. Dia bakal nyerang tapi tujuannya bukan untuk menghabiskan life. Iya. Untuk ngaktifin efek kartunya. Iya. Tapi bisa gak gue kalau pakai Nami gue attack juga dan itu berefek gue juga menang? Bisa juga. Berarti win conditionnya ada 2 kalau buat Nami. Kalau live kita habis lawannya Nami tetap juga bisa menang. Berarti gue bisa gocek lawan gue dong. Misalnya gue bikin deck Nami. Iya. Dia mikir ini mau ngedraw kartu bukan mau ngabisin gue. Tapi ternyata deck gue bikin buat ngabisin lawan. Bisa tapi susah. Karena deck Nami was specifically made untuk taruh yang kecil-kecil, nahan, ngeblok attack. Dia emang kontrol selama-lamanya game untuk decknya habis. So specifically suited. Ya, tapi lu bisa itu menarik banget lu hit terus tapi bisa. Idea cara lu ngegocek tuh bisa. Gocek bisa juga. Sangat gitu bisa. Orang ini selama ini tahu Nami itu bakal ngabisin drawnya atau draw decknya. Abis itu lu tiba-tiba build yang lu bikin sengaja untuk attack. Untuk lebih aggro atau lebih rush gitu. Karena nggak semua deck biru itu tuh untuk itu. Ada deck biru yang aggro. Jadi lu bisa nipu juga kayak Nami lu mau habisin tapi itu risky move karena once dari turn 1-2 udah ketahuan. Kalau turn 1-2 lu nggak melakukan move Nami yang seharusnya yang kayak lu mau trash kartu. Ya untuk orang yang sering main One Piece TCG tahu turn 1-2 gerak-geraknya mau ngapain itu tahu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya lu tanding itu terbatas sama orang yang lu kenal. Enggak juga. Nah, enggak juga. Jadi gue selama 2 minggu ini tuh udah terjun ke lapangan. Apa ini maksudnya ini? Jadi gini, bedanya gue sama Andovi sekali lagi. Gue kemarin dia gak ikut regional weekly pertama dia gak ikut. Gue weekly di Raden Saleh dia gak ikut. Gue itu sudah di level sekarang ngikutin flagship battle. Turnamen atau jatuhnya yang kayak bener lu. Iya, gue ikut turnamen. Gue ikutan. Jadi kalau lu menang lu dapat kartu spesifik yang bisa satu promo pack. Ya, yang bisa lu dapetin dengan menang atau top berapa di turnamen tersebut gitu loh. Nah, gue udah ngikutin sekitar 3 flagship battle 2 minggu ini dan dua-duanya itu gue second place sama third place. Itu gue dapet kartu spesifik yang bisa dimenangkan di flagship Dia jago battle. banget anjir, lo kan baru main. Udah second place. Gue ada videonya gue udah post juga. Canda shout out second place. Shout out tempat-tempatnya dong. Shout out untuk tempat-tempatnya ada Ceku Pointo, ada juga Ogre, Ler Palem, ada juga Gandaria, apalagi ya flagship gue tuh lagi terakhir ya. Kok gue lupa.
Ya, tapi lo main udah 3 kali dia. Iya. Selain flagship juga ada weekly. Ya. Weekly itu ada di Ogre di Gandaria dekat Gandaria City ada weekly, ada di Raden Saleh. Nah, weekly-nya semua tuh ada di Stacks board game ya, Stacks ya. ada di aplikasi Stacks di itu STC. Di Iya. Enggak. udah pindah ke Pick. Oh, oke. ada di aplikasi Bandai TCG Plus. Jadi ada aplikasinya lu bisa lihat weekly-nya Ya. di mana, flagship-nya di mana dan gua sama Canda kita udah daftar untuk Grand Asia Open. Which is Kita the- GAO, which is the biggest. Yang terbesar. Yang terbesar, kita udah daftar. Second best. Yang Second pertama best. itu championship. Championship. Jadi itu. kita udah daftar untuk namanya GAO tanggal 14 Juni. Ini aplikasinya Di tuh. mana Tanggal 14 guys? Juni. Di sini. Di sini, di Apa gue Indonesia. satu lagi? Apa gue satu lagi? Gue baru tahu ternyata Oh segitu Dit. rame itu. Segitu Dit. Dan Dit. Canda mungkin jago, tapi di Indonesia ada banyak pro Lebih player. lagi sebenarnya. Wah. Gila. Tapi dia playernya. bisa juara 2 loh. Untuk level flagship oke, tapi untuk level Wow, yang wow. untuk level flagship oke. Tapi dibanding siapa? Rico Kurniawan DLL Yes, mereka mah shout out udah Rico Kurniawan. shout out Dia one of the itu best salah TCG satu players. top player One Piece TCG yang kayak gini kerjaannya nih. Nih, Gue bulan Bandai ini TCG mau ke Malaysia mau flagship di sono. Heeh. Atau turnamen di sono. Iya. Balik lagi Juni karena di Indonesia ada yang Grand Asia Open-nya gitu Dia loh. paling jago di sini. Termasuk termasuk top one of the player. best. Ya, one Top of the 3 best. lah. Top 3 top Nah, 3. ini kayak gini Lu nih. bukannya bisa tinggal nyontek Tuh. decknya dia? Enggak. Enggak juga. Jadi enggak. jadi Emang ada enggak? satu faktor lagi yang menurut gua mungkin nggak banyak orang suka. Nih, event. Ya. Kita, Oh, iya. kita bakal ikut Grand Asia Open. Apakah Radit mau ikut Grand Asia Open Championship? Gua kayaknya stick to Pokemon sih. Oke, Karena iya. gue selesai di Marineford gue. Oh, baru Marineford. Oke. Kena spoiler jadi kayak Wait, mager Pokemon gua. itu Bandai bukan? Enggak ya? Bukan. Gua nggak tahu Pokemon. Pokemon bukan. Company. Oh, beda oke, ya. oke. Soalnya Beda di di Pokemon acara sendiri. ini Bandai Card Fest. Jadi nggak cuma One Piece. Nggak cuma One Piece. Ada banyak. Ada Yu-Gi-Oh, ada banyak. Digimon. Oke, terus. Ya, jadi apa mana tadi ngomongnya? Iya lo Haji Mashite ya. Jadi gue ketemu Bro Haji Mashite. Oh, Tanggal 10 Maret? iya 2003. Nggak. lo lagi mau ini. Kenapa nggak copy deck sih di Kopi Oh iya, Kurniawan? kenapa Oh nggak iya, bisa jadi ada copy? satu faktor Ada lagi satu yang faktor tadi orang gue nggak suka. sempat mention di awal. Ini tuh combat math focus gitu. Jadi Very, di tangan lu misalkan ada 5 nih. Nah, kan attack musuh misalkan 5.000 ke leader sama. Itu kalau sama nih 5.000 ketemu 5.000 berarti kena, kita ambil live-nya lah Iya. gitu. Tapi yang mesti kita lihat juga, kita mesti baca tangan dia itu ada 4 karena misalkan ada 4 gitu. Per kartu itu ada sebutannya counter. Counter 1.000, counter 2.000. Tapi lo kan nggak pernah tahu isi kartu. Nah, tapi Itu itu dia. dia. Jadi Itu kita dia. masih nebak dulu nih. Misalkan di tangan dia ada kartu 2.000 sama 1.000 counter. Kalau gua tag 5.000 doang, bisa jadi di counter nggak masuk. Gua harus tambahin don untuk nambahin attack-nya. Tapi gue juga bisa ngetes juga kartu dia tuh ada apa sih. Betul. Misalkan gue 5.000 ke 5.000, kan counternya cuma butuh 1.000 doang. Pas Lu gua bisa lihat nyerang, pasti keluarin. ternyata dia keluarin 2.000, berarti dia nggak ada 1.000. Oh. Nah itu tuh bisa dipikirin, oke dia gak ada 1.000 berarti. Oke berarti gue tinggal masukin berapa don lagi yang sulit untuk di counter gitu loh. Jadi Terus apa hubungannya sama lo nggak bisa copy decknya dia? Nah, jadi gini. Yes ada deck-deck yang meta. Ya, ada deck-deck yang emang kayak Green Purple Luffy, Shanks Red, pokoknya ada yang meta. Tapi belum tentu kalau lu deck meta, lu bisa menang. Karena card knowledge-nya juga lu harus ada. Lu harus tahu di turn 6 lawan bakal nurunin Backman, Rayleigh. Jadi ditambah lu harus tahu. betul, ditambah satu faktor lagi bluffing. Kadang-kadang lu bluffing juga. Juga Iya. gitu Kak. Iya. Kan kalau misalnya di Yu-Gi-Oh itu ada kartu trap card ya kan. Kalau lu serang efeknya jalan gitu loh. Ini kita tuh cara ngebluffnya gini kayak Lu tinggalin satu don. tinggalin 1 atau 2 don yang kartunya bisa kepake karena Untuk cost-nya- counter. untuk counter karena cost-nya mungkin satu don gitu loh. Oke. Nah, bisa jadi tangan gue nggak ada kartu tersebut gitu. Tapi gue biarin 2 don ini aktif nggak gue pakai. Pas gue enter gitu loh. Pas dia nyerang, dia bakal kalkulasi. Aduh, dia kayaknya ada kartu si misalkan kayak Gam-Gam Giant gitu yang bisa counter 4.000 Karena dua donnya donnya aktif. ditahan. Iya, Ditahan. iya, Padahal paham. nggak ada. Padahal bisa itu bisa bluffing. Makanya dia nggak pernah keluarin tuh. Iya. Takut di counter. Iya, itu bluffing. Itu yang wah, itu Gitu ya. stressful. Menarik ya, menarik. Iya, Dan iya. leadernya banyak banget, Dit. Iya. Leadernya banyak banget. Dan Leadernya tuh apa sih? Maksudnya Leader, yang leader. itu, iya. Dan every leader has a specific thing. Ada leader yang khusus untuk trash. Kalau lu main pakai Blackbeard, Tuhan, Blackbeard tuh dia tuh saking kuatnya, dia per turn dia bisa matiin efek on play kartu lawan. Oh. Jadi apapun on play kartu lawan Jadi dimatiin. efek opponent jadi nggak bisa dipakai. Nah, kenapa nggak semua pakai Blackbeard? Karena Blackbeard ada lemahnya juga. Iya. Dia lemah lawan deck merah, lawan rush. Ya, dia late game lah. Dia late lebih ke game. Blackbeard tuh late game banget. Jadi kalau lu awal-awal lu bisa bantai Blackbeard di awal-awal lu kemungkinan besar akan menang. Oke. Jadi benar-benar itu- ternyata menarik juga ya. Sama seru Sangat banget. menarik, sangat menarik. Ikutan lah kamu kan. Iya, kalau iya. main. Gua kalau gua bisa lanjutin ceritanya, Ya. ini gua akan lebih into
sama IP-nya gitu. Ya gara-gara orang banyak spoilerin gue sampai ngulang lagi animenya. Tapi ini yang gue harus, I gotta give this to Chandra. Ini gue jarang komplimen Chandra ya, gue jarang ya. Ya. Apa Ini lagi? jarang. Chandra itu mulai nonton One Piece gara-gara TCG. Hah? Kata siapa? Kok ngarang lagi? Enggak, oke. Berarti lo cukup. TCG Iya, dulu. jadi gini, Itu hebat, jarang. ini Karena gua aja gak mau kalau gue gak tau IP-nya dong. Iya. Sama kayak lu, gue ngapain gue ikut kalau gue gak tau IP-nya. Iya. Kalau dia Iya, kebalik, iya. nah itu hebatnya. Gue Dia kebalik. tuh nggak nontonin One Piece. Karena? Ya kan? Karena buat gue simpel, udah banyak banget. Udah episodenya udah 1000-an, susah Ya. gitu loh. 1150 catur main baru. Iya, Iya. betul. Nah, gara-gara One Piece TCG ini, gue base-nya itu memang suka kartu, memang suka card game. Sebelumnya Oke. tuh gue main Yu-Gi-Oh. Pokemon, Yu-Gi-Oh, Duel Master. Tapi itu waktu gue SD SMP. Oke. Udah gak main lagi gitu loh. Nah, di luar dari itu gue emang suka card tricks, as in flourish lah. Adalah trik kartu Oke. remi gitu loh. Jadi waktu si Bro Haji Masite itu ngajarin kartu, udah Iya, kita pernah iya, lanjutin. pas itu, Gue jadi tertarik untuk mainnya dulu. Nah, gue main for like 1 or 2 weeks. Abis itu, you know what, adalah gue nonton juga jadi karena gue jadi suka sama kartunya pertama. Terus gue liat karakternya kayak ini siapa ya? Ini siapa ya? Jadi penasaran, gue jadi mau ikutan gitu loh. Nah, Andovi Oke. yang suruh gue nonton. Berarti awalnya lu gak tahu sama sekali tuh semua Nggak tahu. karakter-karakter di kartu itu dia gak tahu. Nggak tahu. Makanya gila dia. Karena bagi gue, the reason why I'm invested is I know what Nami does. Ya bener. For him, dia gak tahu tapi dia tetap invested. Dan itu menurut gue kayak, wah gila loh. Itu maksudnya itu Jadi gila. the card game Itu gila itself lah. without knowing the IP kayak Udah gimana. bagus. Udah seru menarik. Udah seru. buat lu. Iya. Gimana cara lo ngabisin semua episode nih? Gue belum habis. Oh, belum? Gue masih, Belum. ya, masih. Udah nyampe mana? Masih. Arlong ya? Gue kan baru mulai. Jadi Habis di Arlong Arlong kan? Park. Arlong Park, Iya. dia masih Arlong Park. Belmer, Oke. waktu Belmer. Belmer, Nah, ya. gue gak bisa ngomong apa ya. Baca atau nonton? Nonton. Oh nonton. 2 kali atau 1,5? Gak, sekali. Oh sekali? Speed, one speed. Ya. Gue nonton ulang 1,5 gue. Nah, Dit, karena lu gak nonton di One Piece. Hah? Nah, welcome. Nah Apa ini? for all the One Piece fans out there. Jadi gini. Gue nonton One Piece dari gue baca dan nonton One Piece dari umur 12 tahun. Oke. So gue ngikutin weekly. And the number one complaint of everybody who wants to get to One Piece is it's just too long. Yeah. It's too much pacing aja jelek. All this stuff. Jadi a fan made project adalah One Piece. Jadi mereka ngemotong semua filler yang gak penting. Mereka motong semua pacing anime yang dianggap pelan sehingga ngikutin pacing sesuai dengan manga. Oke. Namanya One Piece, watch it. Jadi for new viewers, it's so much easier. Ya. It's way. Contoh lu nonton dari One Piece. Jadi gue bisa nonton satu episode ya. Yang ternyata itu udah 3 episode. Padahal waktu cuma 30 menitan doang. Itu di mana nonton? Ada One Piece. namanya OnePiece.net. Dan gini. Legal nggak? Jadi gini. The legality is gini. Legal. Gue ngomong gini karena gini. Oke. One Piece udah diakui secara fandom Ya. internasional udah. Oke. Jadi nggak pernah dari One Piece ngomong don't watch this. Nggak pernah ada kayak paham nggak? Percaya sama gue, percaya sama gue. Jadi oke. kalau Percaya kita sama lihat ini. websitenya, it's very legit. Very legit. Nggak berasa kayak One ini. Piece. Oke, Tapi oke. gue tidak nggak nyuruh ya. Gue gak nyuruh. So gini, kalau kalian bisa, ya Andovi baca nyuruh gua manganya lah. nonton. Ini fan made. Karena ini dia sendiri orangnya pun ngomong, you go to the website orang ngomong, this is a fan made project because we love One Piece so much. Iya. Oke. Itu dia tulis di awal-awal. We do this Menurut gue because itu gesture yang udah nunjukin kayak how Yeah. people suka banget sama One Piece. How people mau pengen semua orang nonton we One do Piece. this Jadi to akhirnya ada One respect Piece. the pacing of the original manga. Oke. Karena pacing manganya beda. Lu baca bukunya pacingnya beda. Sama Iya. animenya it's way different. Iya. Karena Anime banyak filler juga. Dan selain filler, mereka harus ngikutin TV schedule Jepang. So it's a whole other thing. Jadi they made it kayak we do this. Oda, we respect you, but if you want more, nah saking ini ya, lu tau kan One Piece lagi mau bikin The One Piece. Mereka Apa lagi lagi mau tuh? remake Jadi lagi. di remake lagi animasinya jadi updated. Jadi One Piece pun sadar the official One Piece, mereka lagi bikin The One Piece. Mulai lagi dari episode 1 untuk fix their own pacing. Oke. Jadi mereka pun sadar, they know pacing mereka tuh emang harus dibenerin. Oke. Karena the manga is beautiful. For me, the manga is absolutely, it is the right pacing lah. Ya, Okay. Oda being Oda. Tapi ya, so for newcomers, if the pacing seems not good for you, ke One Piece menurut gua, jujur. Dan gua gak takut untuk ngomong ini. People in the One Piece community know. They all know gitu. Oke. Untuk ngabisin sampai yang up to date, berapa lama kira-kira? Kalau up to date Sebulan sekarang kali ya, sebulan. Lebih 1,5 bulan, 2 bulan. 1,5 bulan. 1,5 bulan, 2 bulan. Satu setengah Karena bulan teman bisa. gue kayaknya ada yang 7 bulan itu. Ya, tapi dia take his time. Ya. Kalau lu benar-benar
Kalau lu bener-bener maraton bisa. terus 1,5 bulan bisa. Bisa. Dan gak recommended 1,5 kali speed. Enggak. Gua sih nggak rekomen. Satu speed. Iya, gua nggak Nomor speed. rekomen. Sumpah. I know. Karena the same thing happen. Cewek gue nonton One Piece. Iya. Pakai yang biasa. Terus dia udah mulai masuk Marineford. Marineford ya. Marineford kan seru banget dong. Marineford tuh gila banget. Terus gue udah kasih tahu, sayang, abis Marineford bakal Fishman yang akan Jangan pacingnya, spoiler lu, aduh Iya. gua mau nonton. yang pacingnya akan sangat terkenal, sangat Jangan spoiler lah kuat. bro. Pindah ke One Hati-hati. Piece. Ya, Gue mau nikmati. Spoiler alert, spoiler. Nah, oke, Lu jadi nggak ngomong apa-apa. duluan baru Iya, belakangnya makanya gua jadi kayak, alert sih gimana harusnya lu gitu dulu. sih? Editor taruh itu di sebelumnya. Jadi suruh orang ngedit. Terima kasih editor Radit, semangat. Ya, gitu. Gitu. Well, it's Oke, crazy, oke. it's really good. Oke. Ada mau suka jam gue beli di Tokyo, ya, suka jam Gear Fit. Berarti lo suka banget ya One Piece ini ya. Kacau. Gue gitu dari gue 12 tahun ya. Oke. Nah, Bentar. apa Nih. Ini buat bukti. Takutnya dari tadi kan gue dikira hoax kan. Just one foto aja. Hajime. Ya itu si Hajime. Nah ini kartu yang lu hanya bisa menangkan kalau main flagship atau turnamen. Yang bener. Ya kan gue. Lu nggak bisa. Tapi Canda punya hak untuk ngejual itu setelah itu. Ya. Yang menangin boleh punya hak untuk jual. Nah, Ini kartu yang cuman bisa didapat kalau menang. kalau masuk ke top 8 ya. Nggak dijual dimanapun kecuali lo menang. Kecuali dia jual. Kecuali gue yang jual yang udah menang. Nggak ada di pack. Nggak ada. Nggak ada. Anjir lo keren banget bro. Ya. Oh gue nggak di. Lo iya nggak lo punya nggak itu? Gak punya masalah itu. Jadi kok Flagship. komparasinya jelas. Nggak punya. Ya. Ya udah. Berarti Karena kan- Andovi mungkin lebih ke casual player. Kalau gue lebih Gue mengarah ke kompetitif. weekly terakhir kapan lu gak datang? Weekly terakhir yang kita kenalin Saleh. Dia udah ngomong, gue OTW. Dia udah ngomong, gue udah bukti WhatsAppnya. Dop, gue OTW. Nggak jadi macet ganjil genap. Nah, ini bukti. Tapi setelah itu gue weekly ke tempat yang lain. Iya benar dia gitu. Gitu. Oke. I'm giving you a chance untuk bisa Oke. menang di sana. Takutnya kalau lo ketemu gue di sana, gue menang. Tapi gue akan Ya. coba masuk lagi deh kayaknya. Let's go. Belum TCG-nya belum ya? Ya, TCG belum. Gak apa-apa, apapun Tapi itu. ininya IP-nya deh IP-nya. Ya. Karena it's worth it buat year-year ke depannya. Nanti ada live actionnya, terus nanti yang season 2 maksudnya. Abis itu nanti secara projection kapan selesai ini? Manga animenya 5 years? Enggak, Nggak tahu masih kan? panjang. Kita nggak tahu Masih kan? jujur, gue anak nge-spoil masih lama. Ya. Tapi menurut lo tidak akan selesai dalam waktu dekat? Enggak. No way. If you know what's Makanya- happening now, no way. Oke. Masih kayak conservative fastest estimate 5 tahun lagi. Oke. Oda said 5 tahun lagi, 5 tahun sebelumnya. Oda in 2019 he said 5 more years, it never happened. Tapi bukan he's drawing out the story. Ini sekarang lagi istilahnya peak piece. Oke. Ini One Piece tuh lagi peak-peaknya sekarang lagi Animenya belum ngejar kan? Anime belum ngejar. Oke. Animenya tapi lagi baru-baru di Netflix. Animenya tuh sekitar 150 episode ke belakang. Oke. Sekitar 150 episode ke belakang. Tapi yang disayangkan yang itu kan yang kualitas audionya kurang padahal animasi udah Betul, membaik jadi gitu loh. Lagi ada kritik ke Jadi kan sekarang animasinya bagus banget. Jadi Iya. sekarang di arc sekarang di Netflix di anime yangnya bagus banget animasinya tapi mereka This sendiri audio quality. animatornya komplain. Kok lu quality-nya nggak soundnya Secara nggak audio? sama. Iya, Audio. dan yang komplain ini animatornya bukan Tapi jujur, lo berasa nggak? gini. For that amount of animation iya. Oh lo berasa? Gue berasa karena Karena si animatornya ngeliat bilang, visualnya ngeliat visualnya seperti Inu. Iya. Seperti Oh, itu. Inu, Shiba Anjing Inu. lu. Shiba Inu. Tapi bener, gue I get it. Karena saking itunya orang bikin redesign soundnya di YouTube. Oh emang fans-fansnya Gila. gila-gila juga. Gila. Redesign soundnya Iya. YouTube dan pas lu nonton redesign soundnya lu kayak oh my god they could have spent the redesign soundnya tuh wah gila banget. Oke, nah dari One Piece gue mau ke hobi kalian yang lain, Marvel nih. Nah, Oh iya. Lo ini deh. Gue banget. gila, lihat tuh, lihat. Begitu langsung. Tapi tahu gue dia yang Bro, duluan, dia The Kapten Living- Amerika. itu jelas. The Living Jelas. Tribunal, The Living Tribunal. Jelas. The Living udah. Tribunal. The Living Tribunal. Gua gak perlu ngomong itu, udah Guys, banyak orang tahu Iya. lah. Jadi gini, Canda waktu itu setelah nonton Endgame, dia bertanya ke gue, Andovi itu siapa ya? Bocah di akhir di Tony Stark meninggal kan ada bocah di akhir. Andovi itu siapa ya? Terus gue jelasin kayak, Chan jadi gini, lore-nya adalah Bener. demikian. Jadi gue Nggak jelasin sama ke sekali. Canda. Anaknya waktu si Tony gua bukan? Dia kan ketemu Haji Masito. Dia Gue ketemu misi Haji Masito. elementary. Lo Jadi gua ketemu Haji Masito. Yes. Oke. Di Terminal 2.
Di Terminal 2 ya? Yes, Oh emang masih ada penerbangan internasional di Terminal 2? Ada Scoot masih ada di Oh Singapura masih ada. Scoot. Oh, Haji Masito naik Scoot. Oke. Dia ngomong Berarti kayak beda orang dong. Haji Masito. Gue Haji Masito. Lo Andovi, did you know that Jonathan Majors akan dikeluarkan di itu? Gue tahu. Oh, jadi sebelum orang tahu Kenapa dia tahu si Haji Masito? lah, lu kurang update sama Marvel sih. Jadi gini. Hubungannya? Gak ada hubungan. Jadi gue udah tahu Jonathan Majors akan keluar sebelum Jonathan Majors keluar. Oke. Dari Haji Masito. Oke, benar dia ngomong ke lu. Ya, gue ngomong. Nggak ada itu yang ada ngomong shieldnya. gitu, nggak Terus dia kayak, Dov, emang Captain Gini, America guys, shieldnya terbuat dari apa? gini, Terus gue gini. Gua Dari nggak perlu ngomong vibranium, panjang. Chan. Dari Gua nggak perlu vibranium. ngomong Lu tau panjang. vibranium, Orang Chan. banyak tahu. Ya. Gue udah sering interview castnya juga. Bener, ketemu gue cast-nya sering juga. lihat dia. Bahkan the fact that again honor dan juga puji Tuhan juga karena gue nonton Avengers Infinity War Endgame bersama aktornya juga Ih, gila. Tunjukin foto sama Chris Evans. Tunjukin foto Chris Evans. dan juga Tahu, foto gua udah dari lihat. Chris Evans di teater Oscar waktu itu gue nontonnya gitu. Jadi udahlah gue gak perlu cerita lagi ya. Nah, Tapi barusan gue cerita. nah, lu- Andovi dia bingung. Ah. Dia ngomong sama gue. Apa? Chan, kok yang lain gak bisa ngangkat palu Thor ya? Aduh. Jadi gini. Yang pas itu, pas Captain America Jadi momen-momen ngangkat. sebelum dia ngangkat. Dia Iya. ngangkat. Terus Chandra tuh bingung. Kok dia gak ngangkat tornya? Enggak. Kok ngangkat Thornya? Tornya diangkat. Thornya diangkat nih. Mjolnir. Wah Mjolnir diangkat nih. Mjolnir nih. Iya, Mjolnir kan. Saking tahu Mjolnir. Berubah lagi statementnya, berubah lagi statementnya. Terus dia kayak, karena gue ngomong, Chan, karena he's not worthy yet. Nah, terus Chandra kayak, what is not worthy? Nah, Chandra tuh. Tapi Vision bisa ngangkat. Enggak, bisa. Vision ngangkat kan? Vision bisa ngangkat. Lah, lo nggak tahu. Lo nggak tahu Vision ngangkat. Orang Vision begini ya semua orang bingung. Asbun aja, Lo nggak asbun. tahu. Vision Asal ngangkat bunyi. setelah dikasih tahu visi misinya. Kan vision mission. Vision mission. Vision. Nggak yang gue mau nanya. Sekarang state-nya gimana? Kok gue ngerasa kayak Nah, ini kita canda kenapa aja lah. sih gitu? Oke, Marvelnya oke, kenapa gini. sih? Oke gini, oke Jangan gini. canda aja. Untuk Kok sekarang gini kira Chandra? Gue kasih kesempatan bagi Oh, iya, oke. untuk ngomong semua. gini, Marvel itu baru ambil tindakan yang sangat menurut gue baik. Jadi mereka itu akan mereduce production mereka as in quantity untuk bikin film-film atau series ke depannya to focus on quality. Oke. Itu udah statement dari Bob Iger dan juga Feige juga Kevin Feige. Karena mereka juga paham, sadar mereka kalau melakukan terlalu banyak production, creative controlnya jadi kagak ngejaga. Kevin Feige, gue masih merasa dia tuh pinter banget. Bro Dia Kevin, tuh- Bro Kevin kan? Bro Kevin. Oh, ya kenal. Dia itu yang Bener. selalu ngasih input kreatif ke produksi-produksi ini. Juga masih. Dia he's a fan banget juga lah. Tapi ada fasenya sampai di level kayak gini. Ada beberapa production. Jadi production masih jalan nih, sembari diminta feedback kreatifnya. Si production ini udah kasih kreatif feedback kasih Kevin Feige. Oke. Kevin Feige-nya harusnya balikin lagi ke produksinya. Tapi udah sampai di fase di mana di saat Kevin Feige mau kasih respon balik, udah nggak sempet. Jadi udah saking hektiknya kayak gitu produksinya. Oke, Jadi artinya udah nggak terkontrol. Udah nggak terkontrol gitu. Dan mereka aware akan hal itu, makanya mereka shift untuk udahlah kita kurangin produksi, kita fokus ke Setelah gue kasih feedback, mereka tuh aware, mereka aware Pengen setelah. banget masuk ya Yes, lu nah, ya. yes, setelah gua One kasih of the feedback. proof itu adalah kemarin di Marvel Thunderbolts. Oke, ini jujur ya. Itu Gue mau nonton. Oh lu nonton? Jujur nih, apa? Lu mau jujur apa nih? Jangan spoiler. Bagus banget menurut gua. Betul. Jangan spoiler. Menurut gua kayak back to basic lagi gitu. Iya, menurut Lu gua nonton? berasa banget apa strategi mereka tuh oke, ini dia buktinya loh kalau misalkan kita jaga produksinya pelan-pelan, pikirin satu-satu akhirnya kesampaian gitu. Karena gua udah lama terakhir gua nangis nonton film Marvel itu di Endgame. Oke. Di fun fact di teater Oscar ya gue nontonnya ya. Oh, pas ini. Di gua Di teater nonton. Oscar? Jadi Sebelah ini Evans. gua nih gua Evans. Evans di depan. Nah, gue nangis di belakang. Bro Chris. Ya, itu. Bro Nah, Chris. gue gak pernah nangis semenjak itu. Oke. Di Endgame gue gak mau spoiler ya. Semua orang pada nonton lah. Nggak, Ya gue udah, ya. Intinya- Endgame, lu belum nonton Endgame? Gue mau nonton. Endgame. Bukan Thunderbolt. Enggak Endgame. Ah, Kenapa apa Endgame? Kenapa ceritanya? Ya Endgame tadi kan, enggak ini yang Thunderbolt yang Oh, gue yang nangis lagi. nangisnya. Karena Ya, lu tutup dia kuping bawa dulu. isu kesendirian kan. Oh iya. Itu bagus banget. Oke. Gila. Dan Udah, spoiler tidak- udah gak ada. Not in a way skalanya tuh kayak dar-dar-dor banget juga. Iya. Ada sih tetap action Tapi kaget juga. banget Black Widow-nya kan mati. Apa? Black Widow mati gue bilang. Memang di Endgame. Di Endgame. Gitu. Di Endgame. Nah,
Lu makanya Di fokus Endgame. gitu. Iya. Di Endgame. Tapi Tony Stark. Tony Stark nih. Tapi tahu nggak? Tiba-tiba- Emang nyebelin sih kayak gitu sih, spoiler. Tony Stark tiba-tiba. Tony Copa. Oke. Ya. Iya itu menarik, Ya, itu ya. menarik. Temanya juga bagus kan Thunderbolt itu. Ya. Cuman yang Yang mati musuhnya iya. Lu gak ada tutup lagi Dov. Makanya siap dong. Langsung gitu. Aman. Enggak. Ya, terus. Tapi menurut gua, Ya. ini kayak bukan spoiler ya. Tapi kayak nggak united dari arc gede yang si itu Ya. mau bikin menurut gua. Ya, Itu ya, aja ya. Ngerti, persoalan ngerti, gua ngerti. sama Thunderbolts. Justru itu ya mudah-mudahan nanti kedepannya di satu lagi. Tapi memang faktanya susah untuk. Karena keren banget pas si Council of Kang. Nggak ya, kalau Ant-Man. Oh, Ant-Man. Iya. Council of Kang kan. Wow. Itu kan itu di komik juga keren banget itu. Ya, tapi kalau itu case-nya beda. Itu gara-gara faktor aktornya. Iya betul. Ada kasus. betul. Bro John. Ya, yang lu pro Jonathan Majors kan? Lah, Secara aktor ya, secara mainnya bagus di Kang ya. Sebagai Kang Ya, oke pokoknya, ya. Iya karena faktor X itu, Itu. maka dia jadi Dr. Doom kan, antagonisnya kan. ya, Iya kan? betul. Ya, Karena- yang Tony Stark tiba-tiba yang Tony Stark muncul. muncul Ya. si RDJ. Robert Downey ya itu muncul. merupakan kayaknya udah move paling ini loh. Ultimate move. Blue Eyes White Dragon. We kalau need to Yu-Gi-Oh. save this franchise. Itu dari level gitu. Ngerti gak? Kita harus selamatin franchise ini karena ini udah bahaya. Tapi itu yang ngebuat gua ngerasa oh ini udah derailed nih, udah. Iya betul, gue udah juga improv nggak nih, bilang Gua juga. improvisasi. Gue juga nggak baca- bilang itu gua juga baca akan kayak gitu. berhasil ya. Ya. Cuman buat gue as a company terutama ya, yang lu udah tahu nih udah punya banyak IP ini, lu harus jaga ke depannya, yang udah di plan harusnya dari Kang itu jadi kayak gimana, lu ubah itu nggak mungkin ada Nggak ada minusnya. Iya, Pasti ada minusnya lah. Pasti ada minusnya dan akan banyak banget minusnya gitu loh. Jadi in order untuk minus ini nggak terlalu minus, harus ambil decision yang gila gitu loh, ngerti nggak? Makanya Robert Downey. Jadi Dr. Doom. Lu gitu. favorit Marvel karakter lu siapa sih? Gue gak tau. Your favorite Nggak, Marvel gue character. gak pernah punya yang kayak gitu-gitu. Oh, oke. Tapi coba gue pikir-pikir ya. Kalau di Marvel Rivals, gue suka Cloak Kalau and main Dagger. Marvel Rivals. Main. Cloak and Dagger. Ya, ya. Lo favorit Marvel karakter siapa? Basic tapi Black Panther. I mean, Black Panther. Panther. Dari Rest in dulu. peace, Chadwick Boseman. Dari dulu ya. Oh dari dulu. Pokoknya adegan terikonik tuh pas yang pas on your left end game terus semua keluar Ibombe. Ya. Ibombe wah itu bener-bener. Ya. Nah ada Oh, rumor Chris kemungkinan kembali dalam rumor. kira-kira. Gue tahu banyak rumor sih sebenarnya, tapi itu salah satunya kayak Rumornya apa? Chris Evans. Gue nggak bilang Chris Evans jadi apa ya. Chris Evans kembali, tapi jadi apanya we'll see. Kapten Kan dia Indonesia. sempat kembali lagi di Deadpool versus Wolverine. Ya gue lihat Ya, tuh. Itu tapi jadi ngagetin. si- Jadi Johnny Storm. Ya, Wih Johnny bro, Storm. gue gak ngomong nama-nama, gue Johnny Storm bro. Ya orang tahu aja. Tapi belum nonton Thunderbolt. Iya. Nah ini di kan Fantastic Four mau keluar. Ya. Menurut lo ada RDJ nggak? Karena kan itu musuh klasiknya. Oh iya sih, Fantastic Four. Dr. Doom ya. Dr. Doom musik klasik ya. Probably kayak di mention tapi tidak muncul. Gitu ya. Kayak ada adegannya mungkin di conversation atau dalam Easter egg atau apa dan di belakang atau apa segala macam, tapi nggak akan jadi Eksplisit gitu. eksplisit muncul, even cameo gitu nggak gitu loh. Cuman Oke. mention aja kayak. Jadi di mention Itu tapi feeling story-nya gak di repost. Oke. jelek banget. Ini- karena ini- Fantastic Four sendiri karakternya udah banyak. Ya. Lu susah takutnya, dan Fantastic Four butuh momennya sendiri dulu lah untuk bisa naik dulu gitu. Bener, bener, Jangan bener. ditebengin sama RDJ dulu lah gitu. Tapi gue berani taruhan di post credit. Mungkin ada Oh, sesuatu. oke. Mungkin Oke. si RDJ di situ as Dr. Doom Iya. ngapain kayak gue nggak tahu. Itu mungkin, itu sangat mungkin. Karena abis dari Fantastic Four, kalau nonton Thunderbolts, itu spoiler lah. Di post credit scene kan ada something tuh yang berhubungan dengan Post credit itu post ya credit. post credit. Gitu lah, gue takut spoiler jadi yang nggak mau. Iya. Oke. Terakhir nih, ini soal stand up comedy. Gila. Gue bisa nonton Ronald Ching kemarin. Oh itu lucu banget. Iya, Lucu banget.
Di Netflix. Oh, gue nonton. Gue kan main ke tempat dia. Iya. Dia juga stand up di situ. Iya. Keren loh ternyata. Terima kasih Radit. Terima kasih. Masih nggak tapi? Masih. Akan lanjut. Nggak pernah lihat lagi gue. Masih. Lo ada story apa gitu Masih. nggak Karena pernah? gue lagi mau diajarin sama beberapa orang tertentu. Siapa? Ya Adriano Colby sih jujur aja. Gue udah ngomong sama dia bantuin gue. Dia mau. Kan gue bilang lu butuh bantuan, lu kabarin gue. Lu nggak pernah. Nah, gue bilang di awal inget gak apa? Apa? Yang gue bilang di awal podcast lo dia datang. Iya. Dia gak peduli sama lo. Dia pertama kali stand up yang dihubungin Panji. Yes. Dia sekarang mau belajar Adriano Colby. Yes. Anak-anak stand up itu sering main ke tempat Gue udah ngomong di gua. awal. Rekam tadi. Did you are a busy person with a busy life. Buat lo enggak? Nah, sebisi-bisi dia tetap kasih waktu lo. Iya pasti. Tuh, pasti gitu Radit orangnya. Nih, lo nonton show gue gak? Cerita sialku lo datang. Ya gue kan? datang. Seru gak? Radit ngajak gue, terima kasih. Tawa ngakak gue. Seru banget Chandra Leo. Lu aja udah gak datang lagi ke show gue. Aduh. Gue udah bilang mau ini. Karena apa? Terakhir Gak peduli. kali gue datang di show Radit bawa gonses, gue di roast mati-matian. Terakhir kali gue datang, gue di roast mati-matian. Ya gimana orang ulang tahun disewain satu pulau. Ya. Waduh. Gila. That's a golden rose. Aduh, cool banget lah. Rose itu Adobe. Itu yang cerita sialku lagi ada digital downloadnya. Oke. Lagi pre-order. Oke. Kalau ada yang mau beli di www.raditya.com/cerita sial. Oke. Lo kapan stand up lagi? Kapan? Gue akan nonton. Lah, dia naik kapan lu jawab kapan? Gimana sih? Kasih gue waktu, Kasih gue waktu. Masih mikirin sewa Kasih gua. pulau ya. Kasih gue waktu. Gue pasti. Nggak mau diedit nggak yang tadi? Gue pasti. Nggak aman, bro. Gue aman, bro. Nggak aman. Oke. Pasti. Dan gue pasti akan undang lu pertama. Gue akan WhatsApp lu dulu sebelum gue WhatsApp Panji. Deal ya. Deal. Panji. Nah, tuh. Lo open mic lo Sekarang WhatsApp gue Panji duluan sebelum digituin. WhatsApp Panji Panji pergi ya. ke sono. Gue WhatsApp. Tolong Skype Tadi dia. dulu. Gue screenshot baru. Panji gue WhatsApp dulu ya gitu. Gini kan gue bilang gitu soal Panji dikasih tahu duluan. Ya. Terus dia bilang gue janji kalau gue open mic lagi gue akan WA lo. Dia bilang gitu. Ya. Bener gue di WA. Gue WA. Dia open mic di mana? Man for Coffee. Man for Coffee. Iya. Dateng gue begitu dateng Panji. Loh juga diundang ternyata. Jadi lo WA Panji juga. Ya WA kan bisa kemana-mana. Ini kita WA. Ya gue pengen gue. Tapi Radit dulu gue WA. Kalau waktu itu Radit dulu WA. Tapi lu gak WA gue loh. Nah. Lalu kan datang, dia kan datang. Oh, iya. Kan lu ada. Kan lu ada. Kok dia sampai lupa dia? Gua ini Lu singkat di gue ya. depan. Sekali lagi bisa compare silakan. Gue di saat hari itu cuma kayak ke Man for Coffee gitu. Tapi lu gak ngajak gue. Ah iya bener. Oh lu lagi nongkrong sama Haji Masih. Lagi mau ngopi doang. Dia mau main One Piece sama Haji Masih. Oke, sekarang project-project yang lagi kalian kerjain apa? Lo katanya lagi Yes. bikin kreator itu klub apa Iya, sih? thanks for noticing. Dit. Jadi gue lagi ngebikin. Dateng dong Dit, dateng. Nah. Kalau gue ajak nanti ya. Iya, Oh lu gak WhatsApp Radit? Oh iya parah. Gak apa-apa. Belum ada. Lu gak WhatsApp. Gak apa-apa. Belum jalan. WA Panji aja. WA Panji aja. Belum jalan acaranya. Udah 3 volume kan? Udah 3 Gak volume. apa-apa. Iya Gua- belum jalan. 3 volume kok Creators Club mau undang Adit Dika. Gak Gila lu. apa-apa gue. Gini. Gue sibuk soalnya. Gini. Creators Club gua itu adalah ruang untuk gua ngasih yang masih semangat, masih baru. Itu keren gitu lo tahu dia Gitu. bikin Creators Club. Gue dari posisi kayak udah cukup lama jadi content creator, saatnya untuk ngasih ruang buat yang baru gitu loh, dan ngajarin atau sharing lah gitu. Itu yang gue kerjain sekarang. Jadi goalnya adalah di Juli ini akan jadi volume 4 tim Tuan Creators Club, akan jadi yang terbesar, akan jadi yang terkonsep juga. Karena Ada Radit kan? bisa ya, itu dia makanya ada banyak. Gue nggak bisa teaser apa, intinya gue lagi suka untuk bikin Ini lo yang event membuat lo offline, menyukai Tim itu Creators Club. si Creators Club ini. Yes. Yang membuat lo suka ngelakuin itu karena lo building komunitasnya atau sharingnya atau ngelihat orang apa sih? Jujur interaksi langsungnya, karena selama ini kan gue online ya, maksudnya entah jawab DM, respon orang, semua interaksi online. Pada saat gue offline ternyata gue lebih semangat justru, karena gue di posisi bisa ngomong lebih banyak dan lebih luas, lebih aman juga, karena mereka tahu gue, kenal gue, dan juga ngikutin gue gitu loh. Jadi obrolan gue tuh nggak perlu terlalu jauh untuk ngomong yang, aduh mereka tuh paham gak ya obrolan gue omongin, enggak gitu. Lo menyeleksi yang datang dari?
Gua selalu ngelihat mereka itu create konten apa enggak. Itu dulu. Jadi mereka bebas. Mereka Selama bebas. punya Selama lu ada niatan untuk bikin konten, gue lihat Instagramnya, kita lihat project-projectnya apa segala macam, baru kita ajak gitu. Berarti dikurasi tuh. Dikurasi yang karena datang. lebih ke venue-nya sih, karena venue-nya belum bisa banyak. Jadi kayaknya gue fokus yang memang content creating dulu yang udah pernah bikin gitu loh. Nanti nextnya of course pengennya pasti lebih banyak, nggak cuma untuk yang bikin konten doang. Ya kita tunggu lah, mungkin Desember yang terbesar, tapi Juli ini akan jadi yang terbesar gitu. Gokil, berarti lo empowering ini ya, budding creators gitu ya. Empowering younger generation of content creator gitu aja. Oke. Gitu. Lo apa projectnya? Enggak, so far gue nyantai aja. Misalnya Mad for Coffee baru buka di Bali, please datang kalau Oh iya, gue lihat lagi tuh Bali. Iya. ininya, ha? Nah, pokoknya baru buka di Bali dan project gue adalah menjadi the best One Piece TCG player. Flagship Yang dulu, mulai dari flagship dulu aja, flagship dulu aja. Flagship aja nggak dapet lo Flagship kartunya battle dulu. itu. Enggak, tapi gue lagi santai aja, sumpah. Tapi ada beberapa proyek yang Tapi gue santai, gue lagi nyantai. ini aspek yang gue Andovi cukup sama sebenarnya di luar dari Creators Cup tadi Iya, ya, dan iya. juga ini fakta kita main One Piece TCG Iya. adalah kita udah di level kayak bro kita udah content creator udah lama nih pusing, let's just enjoy life yuk sekarang ngapain yuk udah Ya. kita card game aja gitu loh. Tapi kalau 5 tahun lalu mungkin lo gak kepikiran deh buat datang ke weekly flagship. Enggak. Karena lo lagi into banget sama apa yang lo kerjain Iya, kan. which is content creating kita Iya. jauh-jauhan banget kan ada. Kalau momennya. sekarang mungkin lo kayaknya gue ada waktu luang dikit lah ya buat nikmatin hidup ya. Yang lucu adalah itu lagi, bener lagi. ada lucu gini kayak feelingnya gini, ternyata gue bisa kasih waktu buat begini loh. Itu kayak kesadarannya baru ada satu tahunan ini loh kayak Iya. kita Iya. udah hidup dari content creating udah lama banget gitu loh, entah itu bekerja ataupun menikmati hasilnya ya gitu ya. Sampai di posisi kayak hidup kita ngapain nih selain ini yuk, udahlah kita main One Piece card game hari ini yuk, langsung jalan gitu, sebulan non stop, hampir berapa gitu, 2 bulan 2 bulanan ya. non stop gitu loh, tanpa mikirin lagi kayak kita content creator loh, kita mesti ngapain lo besok, kita bisa bikin ya, udah nggak lagi ya kan. Iya. Ya kan we on the level sekarang kayak let's just enjoy life dulu sekarang. We're with 30 sekarang udah umur Iya. Ya, siap. Gitu sih. Oke guys, good luck buat project kalian masing-masing. Terima kasih udah mampir, terima kasih yang udah nonton.